Ibu, Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kembali kita berjumpa dan hari ini saya ingin menyuguhkan makanan rohani. Hal ini penting buat kita karena yang rohani ini seringkali diabaikan bahkan dilupakan. Kekuatan jiwa kita, kekuatan batin kita, kekuatan perasaan kita, bahkan kekuatan secara pikiran kita itu terpengaruh dengan makanan rohani. Pada saat ini saya ingin makanan ini bisa disantap dengan mendengar dan merenungkan. Memang saat-saat ini banyak orang sedang cemas karena memang kenyataannya virus corona ini membuat dunia merana, membuat dunia ini cemas. Bahkan di tengah-tengah kita, ibadah kita pun tidak seperti biasa karena ketakutan demi ketakutan terjadi. Nah, Ibu Bapak Saudara, penyakit corona ini begitu ganas, merenggut nyawa siapa saja, baik yang kelihatannya benar maupun yang tidak benar, baik yang kelihatannya baik maupun yang tidak baik. Kita melihat para medis yang menolong orang lain, tapi dia sendiri tidak tertolong. Ini menakutkan. Sehingga sekarang ini banyak orang menghindari, antipati dengan orang-orang yang sedang mengalami sakit corona. Ibu bapak, saudaraku, anjuran dokter dan para medis untuk menanggulangi corona ini, makanlah makanan-makanan yang bergizi. Banyak makan sayur, banyak minum vitamin, sehingga kondisi tubuh kita bugar. Kalau sudah bugar, maka sekarang virus yang ada di dalam tubuh ini bisa tersembuhkan karena tubuh kita punya imunisasi yang kuat karena makanan. Demikian juga ibu bapak saudara, jangan kita abaikan. Rohani kita itu penting. Jiwa hati kita perlu diberi makan. Dan malam hari ini saya ingin memberikan makanan jiwa, makanan hati. Saya akan ambilkan di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Tetapi engkau, hai Israel hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi, engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi, dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjuru. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Ayat yang ke-10, jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Dan aku akan meneguhkan engkau, bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau, dan dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Di tengah-tengah kecemasan yang menakutkan, dan sekarang ini banyak orang mengalami kecemasan yang sangat kronis, yang membuat kita ini menjadi lemah, imun kita turun karena kecemasan. Ada dua hal yang dihadapi oleh manusia dan kita bersama, yaitu ketakutan yang dikatakan Tuhan. Yang kedua, kebimbangan. Banyak orang sekarang ini hidup di suasana yang mencekam, takut. Dan banyak orang yang hidup bimbang, ragu. Mengapa ini terjadi? Ibu bapak, saudaraku, namun Alkitab mengatakan, jangan takut. Ayat 9 itu indah. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi. Ini bicara kita. Dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjuru. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku. Jadi tolong, ini perlu garis bawahi, engkau hambaku. Kalau kita ini hamba Tuhan, ini ada protek.
Itu sebabnya anjuran saya, jadilah hamba Tuhan yang benar-benar menghamba, humble, bisa melakukan yang Tuhan mau. Tuhan berkata, aku telah memilih engkau dan aku tidak menolak engkau. Puji Tuhan Bapak Ibu. Lalu Tuhan berkata, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Saya ulangi ini Bapak Ibu. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Tuhan itu menunjukkan sesuatu yang indah. Aku ini Allahmu katanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, betapa kita mesti harus bersyukur dengan firman Tuhan ini. Tidak perlu ada ketakutan walaupun tidak sembrono. Tidak perlu ada kebimbangan. Saya bersyukur waktu Paskah kemarin, orang disuruh ke rumah dan tinggal di rumah. Tapi justru anak istri saya izinkan keluar untuk membagi telur Paskah kepada Anda semua. Kami tidak takut, kami tidak bimbang, namun kami tidak sembrono. Mari kita belajar. Tuhan itu akan menolong kita. Dan bahkan Tuhan berkata, aku akan menolong engkau. Aku akan meneguhkan engkau, memegang engkau, dan membawa kemenangan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, perlu hari ini kita sadari, makanan rohani ini penting buat kita. Makanlah tiap hari dengan merenungkan firman Tuhan siang malam. Jangan hanya merenungkan berita-berita COVID-19. Makin hari kita makin takut. Mari wajar saja. Apa yang perlu kita lakukan, lakukan. Minta Tuhan tutup bungkus dan protek Tuhan nyata. Tuhan akan meneguhkan, Tuhan akan menolong, Tuhan akan memegang dengan tangan kanannya. Kalau bicara soal tangan kanan, ada tangan kiri juga. Tangan kiri Tuhan di dalam Amsal mengatakan kekayaan dan kehormatan itu ada di tangan kiri Tuhan. Kalau di tangan kanan Tuhan itu umur panjang dan kemenangan ada di tangan kanan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, masalah kematian kita tidak perlu takut. Tangan Tuhan akan menopang kita dan memberikan kemenangan. Ini yang perlu kita harus yakini di dalam hidup kita. Dan terus kita dengar. Terus kita dengar firman Tuhan. Jangan dengar yang lain. Dan ucapkanlah firman Tuhan setiap kali kepada siapa saja. Karena firman Tuhan itu membangun, menguatkan. Ibu bapak, saudaraku, kita akan mengkupas apa yang sedang Tuhan katakan. Karena memang ini yang terjadi. Manusia sedang ada dilema. Dua dilema manusia, takut dan bimbang. Mengapa manusia takut? Ini yang penting. Mengapa manusia takut? Ayat 11 dan ayat 12, karena banyaknya musuh. Kalau waktu itu jelas musuh orang-orang Israel secara fisik, orang-orang Babilonia. Musuh kita hari ini justru bukan manusia. Penyakit yang menular, corona, COVID-19, musuh kita. Yang sekarang ini ditakuti oleh kita juga. Oleh dunia. Semua pergerakan dunia berhenti karena ketakutan ini. Kita dikatakan jangan takut. Sebab musuh kita akan dikalahkan dan kita akan memperoleh kemenangan. Coba saya bukakan di dalam ayat 14. Demikian firman Tuhan. Jangan takut, hei si cacing Yakub. Kita ini cacing tidak mampu. Tetapi cacing yang tidak mampu ini di tangan Tuhan. Perhatikan baik-baik. Cacing yang tidak mampu ini di tangan Tuhan. Apa kata Tuhan? Akulah yang akan menolong engkau. Demikian firman Tuhan. Dan yang akan menebus engkau. Ialah yang maha kuasa, Allah Israel. Bersyukur Bapak Ibu Saudara. Yuk, ini perlu diulang-ulang, diucapkan.
di tengah-tengah ketakutan kita, supaya kita belajar untuk menikmati hadirat Tuhan, dan kita tidak takut lagi. Kata Tuhan, "Hei cacing Yakub." Cacing itu menggambarkan makhluk yang lemah, yang bisa diapak sajakan oleh oknum. Tetapi Tuhan berkata, sekalipun engkau makhluk yang lemah, cacing, tapi engkau adalah keturunan Yakub. Orang-orang yang kupilih, yang kuambil dari ujung bumi, yang kupilih dari penjuru dunia. Inilah kita. Jadi ayat ini menguatkan. Sekalipun kita lemah, tidak bisa apa-apa. Walaupun kita lemah, Tuhan menolong. Ayat yang ke-13 dikatakan, "Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, jangan takut, akulah yang menolong engkau." Berkali-kali, masa kita nggak mau percaya akan firman Tuhan? Nah, ibu bapak saudara, ini buat orang-orang yang sedang takut. Dengar baik-baik. Engkau perlu mendengar berulang-ulang firman Allah ini. Minta roh kekuatan dari Tuhan. Dan bertobatlah untuk bisa menjadi hamba-hamba Tuhan hari ini. Dan yang kedua, apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Di sini dikatakan jangan bimbang. Sekalipun kita ini sudah percaya Tuhan, ternyata banyak yang bimbang. Karena apa? Karena keadaan ini. Besok mau makan apa? Besok mau kerja apa? Semuanya sudah tertutup. Bahkan PHK. Tidak punya tabungan. Tidak punya duit. Tapi kita melihat Allah kita ini luar biasa. Coba kita lihat ayat 17. Apa yang dikatakan Tuhan. Orang-orang sengsara dan orang-orang miskin sedang mencari air. Tetapi tidak ada, lidah mereka kering kehausan. Tetapi aku, Tuhan, akan menjawab mereka. Sebab sebagai Allah orang Israel, aku tidak akan meninggalkan mereka. Amin. Percaya di masa-masa kebimbangan ini. Sekalipun kita miskin, tidak bisa apa-apa, tidak punya tabungan, tidak punya deposito, tidak punya pekerjaan. Kalau kita benar-benar yakin di hadapan Tuhan, Tuhan tidak meninggalkan kita. Ayat 18 lebih jelas lagi, kata Tuhan, aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul. Dan membuat mata-mata air membual di tengah-tengah dataran. Ini luar biasa. Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Tuhan berkata, aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar. Di tengah-tengah ketidakmampuan kita, Tuhan sanggup membuat sungai-sungai di tengah-tengah bukit gundul. Itu yang tidak mungkin. Hari-hari ini jelas ibadah kita sudah 3 minggu tidak ibadah. Secara fisik gereja tetap berjalan seperti biasa, bayar air, bayar listrik dan lain sebagainya. Tetapi Bapak Ibu saudaraku, saya merasakan, saya bukan pegawai yang hasilnya pasti. Saya juga tidak mengerti bagaimana saya membayar listrik yang mahal, karena wattnya sangat mahal, bayar yang lain-lain. Tetapi Tuhan sanggup mendatangkan. Tuhan berkata, aku akan membuat sungai-sungai yang mengalir di bukit-bukit yang gundul. Sungai tidak mungkin bisa mengalir di bukit. Namun Tuhan sanggup, ibu bapak saudara, orang miskin akan dipelihara Tuhan. Yang tidak mungkin akan jadi mungkin. Saya mengalami. Di tengah-tengah tidak ada harapan. Bukit-bukit gundul terairi oleh air dari sorga. Jadi kita tidak perlu membayangkan orang kaya sanggup menolong kita. Saudara kita sanggup menolong kita. Siapapun bisa dipakai Tuhan menolong kita. Sekali lagi, siapapun bisa dipakai Tuhan menolong kita. Saya bersyukur. Di tengah-tengah seperti ini, kami harus mengeluarkan biaya terus seperti biasa.
Namun Bapak Ibu Saudara, kenyataannya Tuhan kirimkan sungai-sungai mengaliri bukit-bukit yang gundul. Bahkan Tuhan berkata, dan membuat mata-mata air membual di tengah dataran. Tidak pernah ada air membual di dataran, di lembah. Tetapi kenyataannya Tuhan berjanji akan membuat mata-mata air membual di tengah dataran. Di tengah dataran tinggi yang tidak mungkin buat Tuhan. Ingat bagaimana Tuhan menolong umat Israel ketika mereka ada di padang gurun, ketika mereka kehausan. Dengan batu Tuhan membuat mata air membual. Di Elim Tuhan membuat mata air membual. Oleh sebab itu, Ibu Bapak, mari semakin kita lebih kepada Tuhan. Yang berikutnya kita melihat, Bapak Ibu Saudara, saya ingin membacakan ayat penutup supaya Bapak Ibu Saudara bisa mengerti. Ayat 20. Supaya semua orang yang melihat dan mengetahui, perhatikan dan pahami bahwa tangan Tuhan membuat semuanya ini. Dan yang Maha Kuasa Allah Israel menciptakannya. Jadi semua yang terjadi ini memang Tuhan yang membuat. Memang Tuhan yang mengizinkan. Memang Tuhan yang menciptakan. Mari kita bersyukur. Tuhan berjanji di tengah-tengah umatnya yang sedang mengalami masa-masa kecemasan. Tuhan tampil sebagai penolong. Tuhan tampil sebagai juru selamat. Dan Tuhan berkata, aku akan meneguhkan, memegang, dan bahkan membawa kemenangan dengan tangan kanannya. Saudaraku, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya berdoa buat mereka yang saat ini sedang merasa ketakutan khususnya. Hari ini saya berdoa buat mereka yang sedang merasa patah semangat, tidak ada lagi gairah, bimbang, tidak ada harapan. Siapa di antaramu? Mari kita angkat tangan dan berdoa. Tuhan Yesus, buat anggota jemaat kami yang takut, buat anggota jemaat kami yang bimbang, dalam nama Tuhan Yesus, taruh di hatimu dan berkatalah, aku tidak takut, aku tidak bimbang, sebab Tuhan akan meneguhkan, Tuhan akan menolong, Tuhan akan membawa kemenangan. Dan Tuhan berkata, jangan takut dan jangan bimbang. Terima kasih buat firman Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada satu hal yang luar biasa, supaya kita menerima firman Allah ini. Jadilah hamba Tuhan yang setia. Kita melihat di sini, tetapi engkau Israel, hei hambaku, ini yang penting. Jadi Tuhan menolong kepada hamba-hambanya, bukan kepada siapa-siapa. Pada saat ini, jadilah hamba-hamba Tuhan yang setia. Setia beribadah, setia melayani Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Haleluya.